Halo sahabat Edsen, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Husna, tutor kimia edsen.id. Di video ini kita akan membahas soal-soal TKA Kimia. Tonton video ini sampai selesai ya. Kita bahas soal yang pertama. Metana, CH4, adalah komponen utama gas alam dalam industri petrokimia. Metana dapat diolah melalui berbagai reaksi. Salah satunya adalah dengan mereaksikan dengan gas klorin, Cl2, melalui reaksi substitusi radikal bebas halogenasi alkana di bawah sinar ultraviolet. Reaksi utama yang terjadi adalah CH4 tambah Cl2, UV, CH3Cl tambah HCl. Berdasarkan reaksi dan data tersebut, tentukan tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan berikut. Produk CH3Cl tergolong senyawa haloalkana atau alkil halida. Oke, kita bahas ya. Haloalkana atau alkil halida itu terbentuk ketika satu atom hidrogen dari alkana disubstitusi dengan satu atom hidrogen disubstitusi dengan halogen ya, FCl-BrI, sehingga rumus umumnya menjadi RX. Itu jadi misalnya nih alkananya metana tadi ya, CH4 gitu kan, CH4. Nah, ini kan kalau kakak gambarkan menjadi C, H, 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 gitu kan. Kemudian ditambah Cl2 menjadi, nah, C-nya itu satu atomnya ini, misal atom H yang ini nih, gitu ya, ini gitu kan, digantikan dengan Cl. Nah, kemudian di sini HCl. Gitu kan? Sama ya, sejalan ya. Jadi ini sudah benar nih. Ini adalah senyawa alkil halida. Jadi R-nya itu adalah si CH3-nya. Gitu kan? Kalau Kak gambarkan jadinya si CH3-nya itu adalah si R-nya. Lalu si Cl-nya adalah si X-nya. Apa saja sih unsur-unsur halogen itu? Jadi X itu nanti bisa saja F, Cl ya kan? Br, dan I. Nah, ini adalah jenis-jenis unsur ataupun atom yang bisa mensubstitusi si hidrogen di alkana gitu. Sehingga terbentuk haloalkana ataupun alkil halida. Jadi, ini pernyataan yang tepat. Jika reaksi dilanjutkan, produk sekunder yang terbentuk adalah alkena karena terjadi penghilangan atom H dan Cl. Nah, tadi kan sudah Kak jelaskan ya bahwa terjadi penggantian atom sehingga ini adalah reaksi substitusi. Kita ingat lagi ya, ada 3 reaksi yang umum terjadi pada alkana: substitusi, eliminasi, dan adisi. Nah, pada substitusi ini tidak terjadi perubahan rantai. Jadi yang awalnya rantai tunggal tetap menjadi rantai tunggal gitu. Ini adalah reaksi substitusi. Reaksi substitusi. Sedangkan pada pernyataan 2 katanya akan terbentuk alkena. Alkena itu ingat lagi, itu ada rantai rangkap 2-nya. Berarti kalau kita sebut alkena di sana itu reaksinya akan menjadi eliminasi, gitu ya. Contoh nih, reaksi eliminasi itu misalnya ya. Kita bahas sedikit tentang reaksi eliminasi. Misalnya ada senyawa CH3CH2Cl gitu ya. Kemudian misalnya di sini dia direaksikan gitu kan dengan asam kuat gitu ya. Dengan basa kuat dengan basa gitu. Nah, ini kalau kakak gambarkan ikatannya CH3CH2Cl, C H H H kemudian C H H Cl
ditambah KOH gitu. Yang namanya reaksi eliminasi itu akan putus di, sorry ini agak kurang bagus ya hanya ya. Kita tulis lagi. H. Oke. Gitu ya. Oke. Kita tukar deh, di sini ditukar, di sini biar lebih enak nanti. Lihat putusnya itu di sini H, di sini Cl. Oke, baik lagi ya. Yang namanya reaksi eliminasi itu adalah pengurangan atau penambahan rantai. Ini kan semuanya rantai tunggal nih. Kalau di sini direaksikan dengan suhu tinggi ataupun dengan basa kuat gitu ya, itu akan putus di sini, putus. Nah, dan putus ini akan menjadi rantai baru di antara C dengan H, sehingga hasilnya akan menjadi CH2 atau kita gambarkan seperti ini saja. CH H. Nah, ini jadi rangkap 2 CH ditambah kan ini ada ini ya, ada Cl lepas ya, berikatan dengan si KCl, dan H ini akan berikatan dengan OH, H2O. Hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah reaksi eliminasi. Yang perlu diperhatikan adalah dalam reaksi eliminasi adalah adanya penambahan rantai. Gitu. Ada penambahan rangkap 2, dari rangkap 1 menjadi rangkap 2, dari rantai tunggal menjadi rangkap 2. Itu adalah reaksi eliminasi. Jadi menghasilkan alkena. Jadi pernyataan 2 tidak tepat. Pernyataan 3, reaksi tersebut merupakan contoh reaksi adisi karena atom Cl disisipkan ke dalam ikatan CH. Nah, ini juga tidak tepat ya, karena tadi sudah reaksi substitusi. Oke, sedikit tentang reaksi adisi. Kalau di eliminasi itu terjadi penambahan rantai, kalau di reaksi adisi sebaliknya, terjadi pengurangan. Jadi kalau yang awalnya dia itu rantai rangkap menjadi rantai tunggal atau terbuka semua. Misalnya di sini adalah misalnya antara dengan si CH2 ya. CH2 rangkap yang tadi ya direaksikan dengan Cl2. Gitu. Nah, ini bisa terbuka, putus dia di tengah sini sehingga menjadi CH2 atau kita gambarkan seperti ini. CH. Tinggal satu, ya kan? Yang satu kemana? Yang satu berikatan dengan Cl. Nah, ini juga. Gitu. Jadi pada reaksi adisi, ini reaksi adisi, itu terjadi pembukaan rantai. Dari rangkap menjadi tidak rangkap lagi. Oke. Nah umumnya kalau reaksi-reaksi perubahan rantai ini itu berlangsung dalam suhu yang lebih tinggi. Karena kan lebih sulit ya untuk dilakukannya. Berbeda dengan reaksi substitusi yang cukup dengan sinar UV saja. Oke, jadi hanya ada satu pernyataan tepat ya, yaitu produk CH3Cl tergolong senyawa haloalkana atau alkil halida. Kita lanjutkan pembahasan soalnya. Data percobaan untuk reaksi 2NO ditambah 2H2 menjadi N2 tambah 2H2O pada suhu tertentu diberikan dalam tabel berikut. Berdasarkan data di atas, tentukan order reaksi total dan nilai tetapan laju reaksi. Nah, ini mudah saja ya. Untuk menentukan order reaksi, kita tinggal bandingkan data dari percobaan. Triknya adalah, kalau kita mau menentukan order NO misalnya ya, kita mau tentukan order NO di sini. Order NO, maka kita bandingkan nilai percobaan di mana H2-nya sama konsentrasinya. Berarti itu data 1 dan data 3. Maka kita gunakan data 1 dan data 3. Bandingkan saja. V1 sama dengan K dikali konsentrasi NO di dalam percobaan 1, ya kan? Pangkat X itu order yang kita cari, dikali konsentrasi H2 dalam percobaan 1 pangkat Y, si order, dibandingkan dengan V3, data 3. K dikali NO di data 3 pangkat X,
dikali konsentrasi H2 di data 3 pangkat Y. Oke. Kemudian K-nya kan sama kan, tetapan kan? Sama. Dihapus saja. Nah, di sini H2-nya karena kita dapat atau kita pilih angka yang sama-sama 0,1 kan? Pangkat Y, 0,1 pangkat Y juga di bawah. Ini kita coret saja. Coret, coret gitu. Sehingga di sini V1-nya menjadi 0,002 atau 2 kali 10 pangkat min 3 ya. Ya kan? Per V3-nya itu 0,008, maka 8 kali 10 pangkat min 3 juga. Ada 3 angka di belakang koma, maka itu sama dengan 10 pangkat min 3. Gitu caranya. Sama dengan konsentrasi NO-nya di data 1 adalah 0,1 atau 10 pangkat min 1. Kemudian data konsentrasi NO-nya di percobaan 3-nya adalah 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 1. Gitu caranya. Pangkat X. Kakak satukan saja langsung. Nah, ini dicoret. Ini dicoret. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Sama dengan ini dicoret. Ini dicoret. Sisa 1 di atas. 1/2 pangkat X. Oke. Sehingga di sini, di sini saja. 1/4 sama dengan 1/2 pangkat X. 1/2 pangkat 2. Ya kan? Sama dengan 1/2 pangkat X. Keluarkan pangkatnya. 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/2 pangkat X. Sehingga X-nya sama dengan 2. Gitu. Sekarang Y-nya. Berarti kalau untuk mencari Y atau orde H2 kita gunakan konsentrasi NO yang sama, yaitu data 1 dan data 2. Oke, kita gunakan. Untuk menentukan Y atau orde si H, kita gunakan data 1 dan 2. Sama, berarti V1 sama dengan, nah, tadi kan dicoret juga ya. K dan H2-nya pada menghitung NO. Nah, sama juga. Kita nggak usah tuliskan lagi K dan NO, karena pasti akan dicoret. Tuliskan saja langsung H-nya. Gitu. H2 di percobaan 1 pangkat Y, ya kan? V2 H2 di data 2 pangkat Y. V1-nya itu 0,002 atau 2 dikali 10 pangkat min 3 ya, per V2-nya itu 0,004 4 dikali 10 pangkat min 3 sama dengan konsentrasi H2 di ini 0,1 ya, atau 1 kali 10 pangkat min 1 per 0,2 2 kali 10 pangkat min 2. Nah, ini langsung di luar saja pangkatnya, pangkat Y. Kan sama-sama pangkat Y. Nah, ini dicoret. 1/2 sama dengan 1/2 pangkat Y. Nah, Y sama dengan 1. Sehingga orde total sama dengan X ditambah Y. X tambah Y sama dengan 2 tambah 1, 3. Oke. Sekarang tetapan laju reaksinya, K-nya. Nah, kalau menghitung K, kita masukkan saja ke salah satu percobaan. Misalnya V1 di data percobaan 1 gitu ya. Misalnya V1 sama dengan K dikali konsentrasi NO pangkat 2 ya kan, karena tadi X-nya 2 ya. Ini X-nya 2. Dan H2. Konsentrasi H2 pangkat 1. Karena Y-nya 1. V1-nya itu adalah 0,002 atau 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan K dikali konsentrasi NO di data 1 dan 0,1 ya, atau 10 pangkat min 1 kuadrat dikali H2-nya 0,1 juga, 10 pangkat min 1. Nah, di sini berarti 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan K dikali 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 1. Maka K sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3 per. Nah, ini kalau dikali pangkatnya dijumlah
10 pangkat min 2 dikurang atau ditambah min 1 gitu ya, di jumlah maka 10 pangkat min 3 ya. Nah, ini dicoret, jadi K-nya sama dengan 2. Maka order totalnya 3, K-nya 2. Jadi yang C jawabannya. Demikian pembahasan soal-soal TKA Kimia bersama Kak Husna. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam pintar!